Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 18 Desember tahun 2022 adalah hari Minggu Advent keempat. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 14. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 1 ayat 1 sampai 7. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius.
Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah terbuka terhadap kehendak Allah. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang keempat, minggu di mana kita begitu sibuk mempersiapkan perayaan kelahiran yang kian mendekat dari Sang Juru Selamat kita Yesus Kristus. Apa yang hendak kita persiapkan bagi Sang Juru Selamat? Hanyalah hati yang siap sedia untuk merayakan kelahirannya dengan gembira, dengan siap dan tenang. Hanyalah hati yang betul-betul rindu akan Sang Putra, yang benar-benar mencintainya dan menyediakan waktu baginya. Itu semua adalah persiapan yang paling penting pada hari-hari ini. Saudaraku terkasih, ada dua orang penting yang dipakai Allah untuk rencana keselamatannya. Pertama Bunda Maria, dan kedua Yusuf. Nubuat Nabi Yesaya mewartakan kepada kita tentang peran Bunda Maria yang dipilih Allah untuk karyanya. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Ini adalah nubuat perjanjian lama yang terpenuhi saat Bunda Maria diberi kabar tentang rencana Allah, dan ia menyambutnya dengan kesungguhan hati. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria sungguh terbuka terhadap karya Allah.
Orang kedua adalah Yusuf. Apa yang dipersiapkan Yusuf terhadap kedatangan Sang Juru Selamat? Dalam kebimbangan dan ketidakpastian tentang kandungan Maria, ia tak mau bertindak gegabah. Ia menciptakan ketenangan diri dan tampillah ketulusan hatinya. Ia tak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia berani terbuka untuk dibimbing oleh Allah lewat malaikat Tuhan, sehingga ia menemukan jawaban terhadap kebingungannya. Ia berani mengambil Maria sebagai istrinya. Maka seluruh waktu dipersembahkan untuk mempersiapkan kedatangan Putra Allah. Ia bisa menghadapi misteri ini dengan hikmat dan penuh hormat. Persiapan hati Yusuf adalah hati yang taat, tidak membantah, hati yang penurut dan tidak mencemooh, hati yang mau dituntun oleh Roh Allah untuk mengambil bagian dalam rencana keselamatan Allah. Tak mengherankan Yusuf mendapat tempat di hati Allah. Ia adalah orang pertama yang diberitahu oleh Tuhan tentang hal ini. Dan Yusuf tidak mau menanggapi ini dengan berpikir dan mempertimbangkan. Sebab kalau begitu, ia jatuh pada ketidaktaatan. Sebaliknya, ia membentuk sikap ketaatan pada kehendak Allah. Yusuf menyambutnya dengan hati lapang. Ia mempunyai kepekaan untuk menangkap getaran Allah. Ia sungguh tampil sebagai orang yang taat tanpa kata. Tak ada satu kata pun keluar dari diri Yusuf selama diberitahu oleh malaikat dan selama mendampingi Maria dan menjaga Yesus. Dia bertindak tanpa memperhitungkan kesenangan. Ia tidak mau berkomentar. Bagi dia, rencana Allah lebih penting dari segalanya. Dan bagi dia, Allah lah yang harus berbicara lebih dari segala-galanya. Inilah sikap yang pantas kita contohi dalam mempersiapkan perayaan kelahiran Yesus yang kian mendekat ini. Itulah keheningan hati Yusuf yang memungkinkan bimbingan dan suara Allah berkarya. Keheningan hati Yusuf membuatnya dibimbing oleh Roh. Dengan demikian, ia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Juru Selamat. Yusuf diam dan bekerja, suatu cara yang amat sangat sederhana, keheningan dalam karya. Saudaraku terkasih, kita dapat mencontoh Yusuf pada hari-hari persiapan terakhir ini. Kendati pun kita dipenuhi dengan banyak kesibukan, tapi hendaknya ada keheningan hati yang membuat kita dibimbing oleh Allah untuk mempersiapkan kedatangan Sang Juru Selamat di tengah-tengah kita. Semoga demikian. Amin.